Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya William Syaf dengan NIM 2436012. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dari dosen pengampu yaitu Bu Dona MKOM, yaitu mengenai penjelasan mengenai aplikasi. Di sini saya akan menggunakan aplikasi PayPal yang akan saya jelaskan. Langsung saja, slide pertama, yaitu latar belakang. Aplikasi ini didirikan pada tahun 1998, sempat menjadi bagian dari eBay. PayPal berkembang menjadi salah satu platform transaksi online terbesar di dunia. Latar belakang ini membuat PayPal sangat diandalkan untuk transaksi lintas negara atau cross-border karena dukungannya terhadap berbagai mata uang. Aplikasi mobile PayPal dirancang untuk memindahkan fungsionalitas web yang kompleks ke dalam genggaman, dengan fokus utama pada pengiriman uang, penerimaan pembayaran, dan manajemen keuangan pribadi maupun bisnis. Aplikasi PayPal ini sering digunakan untuk transaksi antar negara, seperti jika sebagai contoh ya, saya memiliki usaha jasa, yaitu jasa desain. Nah, karena kan konsumennya berasal dari luar negeri, agar mempermudah pembayaran, saya bisa menggunakan PayPal. Dikarenakan ketika mereka melakukan pembayaran ke saya melalui PayPal, maka mata uang yang mereka kirim akan otomatis terkonversi ke rupiah, yaitu mata uang negara saya sendiri. Langsung saja. Yang kedua yaitu kita akan mereview aplikasinya. Di bagian aspek pengalaman pengguna, pertama kesederhanaan. Navigasi intuitif, yaitu menu utama langsung menampilkan informasi penting seperti saldo, tombol kirim atau send, dan tombol minta atau request. Yang kedua adalah alur transaksi singkat. Untuk melakukan transfer, pengguna hanya perlu memasukkan email, nomor telepon, atau nama pengerima, menentukan nominal, dan mengonfirmasi. Tidak ada langkah berlebih yang membingungkan. Aplikasi ini sangat simpel ya. Mengelompokkan fitur. Fitur yang kurang sering digunakan disembunyikan di menu wallet atau activity, menjaga antarmuka tetap bersih. Jadi, fitur-fitur yang jarang digunakan akan disembunyikan di menu wallet atau activity. Jadi, antarmuka atau halaman utama dari aplikasi ini tidak terlalu ribet. Jadi, antarmukanya lebih simpel, tidak mengganggu mata. Selanjutnya, bagian konsistensi. Desain visual. Penggunaan warna biru sebagai identitas utama. PayPal Blue diterapkan secara konsisten pada tombol tindakan CTA dan elemen penting. Jadi, dari awal penggunaan warna dari aplikasi ini sangatlah konsisten, yaitu menggunakan warna biru tidak pernah diganti. Yang kedua, tata letak. Posisi tombol akses seperti send and request selalu berada di tempat yang sama di setiap layar utama. Di posisi ini sengaja tidak dipindah-pindahkan agar tidak membingungkan pengguna aplikasi yang sudah lama menggunakan aplikasi ini. Bahasa dan terminologi. Penggunaan istilah seperti pending, complete, dan fail konsisten dan mudah dipahami oleh pengguna awam maupun profesional. Bahasa yang digunakan di sini konsisten ya, agar semua pengguna tidak bingung. Seperti pending atau pembayaran tertunda, complete pembayaran selesai, dan fail pembayaran gagal. Selanjutnya, di bagian visibilitas status system atau visibility. Riwayat transaksi jelas. Pengguna dapat melihat detail transaksi secara real time, termasuk biaya administrasi dan konversi mata uang. Riwayat transaksinya jelas ya. Ya, menunjukkan transaksinya secara detail dan real time. Notifikasi instan. Saat terjadi transaksi masuk atau keluar, pengguna langsung mendapatkan notifikasi, baik di layar HP maupun melalui email. Nah, pihak PayPal langsung mengirimkan notifikasi saat terjadi transaksi masuk atau keluar, agar para pengguna tidak perlu takut, tidak perlu ragu saat melakukan pembayaran, melakukan transaksi. Dan agar mencegah keraguan, pihak PayPal tidak hanya
mengirimkan notifikasinya di layar HP atau aplikasi. Namun mereka juga mengirimkan langsung melalui email yang tersambung ke akun yang melakukan transaksi. Tiga, yaitu pesan kesalahan atau error message. Jika transaksi gagal, aplikasi memberikan penjelasan yang spesifik. Misalnya, dana tidak cukup atau koneksi bermasalah. Bukan kode error yang membingungkan. Hmm. Jadi di sini terjadi kesalahan, pihak PayPal langsung to the point menjelaskan apa masalah yang terjadi. Tidak menggunakan kode-kode yang membingungkan para pengguna awam maupun profesional. Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini adalah, kelebihannya, aplikasi ini telah diterima secara global, digunakan oleh jutaan pedagang dan pengguna di seluruh dunia, termasuk saya ya. Saya sudah pernah menggunakan PayPal dan ya, ini sangat membantu untuk transaksi jual beli luar negeri. Keamanan tingkat tinggi dilengkapi dengan two-factor authentication (2FA) dan enkripsi data yang kuat. Integrasi mudah, terhubung mulus dengan berbagai rekening bank dan kartu kredit atau debit. Perlindungan pembeli atau buyer protection, memberikan rasa aman jika barang tidak sampai sesuai pesanan. Itu adalah beberapa kelebihan PayPal, dan kekurangannya adalah biaya transaksi. Ya, biaya untuk konversi mata uang dan transfer lintas negara relatif tinggi, termasuk untuk rupiah ya. Sesuai pengalaman saya, biaya konversi mata uang di sini sangat tinggi ya. Akan ada hampir 5% atau lebih. Pembukuan akun. Kadang-kadang sistem keamanan otomatis terlalu sensitif dan membukukan akun. Fitur terbatas di beberapa negara, tidak semua fitur seperti PayPal Credit atau kripto tersedia di negara berkembang. PayPal Credit mungkin di negara kita juga tidak memiliki fitur ini. Proses sengketa yang lambat. Resolusi masalah terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk ditinjau. Dikarenakan aplikasi ini adalah antar lintas negara, mungkin itu yang menyebabkan resolusi masalah terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ditinjau. Karena kan ya, aplikasi ini melakukan transaksi antar negara ya. Affordancy, tombol aksi atau CTA. Tombol seperti send dan request didesain menyerupai tombol fisik dengan latar belakang biru host PayPal, sehingga secara alami mengundang pengguna untuk menekannya. Jadi pihak PayPal mendesain tombol send dan request-nya menyerupai tombol fisik dengan latar belakang biru. Jadi secara alami ya, pengguna ini tidak ragu untuk menekannya. Di bagian icon dan navigasi, pengguna icon yang sudah lazim digunakan, misalnya kaca pembesar untuk pencarian, icon roda gigi untuk pengaturan, dan icon dompet untuk kartu, membuat pengguna langsung memahami fungsi setiap tombol tanpa harus membaca teks panjang. Jadi icon-icon yang digunakan di sini tetap menggunakan icon yang lazim digunakan. Jadi para pengguna itu tidak ragu lagi untuk menggunakan atau menekan tombol yang ada di aplikasi ini. Nah, bagian umpan balik visual. Saat pengguna menekan tombol untuk mengirim uang, terdapat animasi loading atau indikator proses. Setelah berhasil, akan muncul tanda centang hijau dan ringkasan transaksi. Jadi ini adalah seperti notifikasi setiap atau seperti tanda ya, setiap kita melakukan aktivitas di aplikasi ini akan ada indikator proses atau animasi loading. Nah, setelah berhasil akan muncul tanda centang hijau. Dan di bagian umpan balik notifikasi, PayPal langsung mengirimkan notifikasi push ke ponsel serta email konfirmasi setelah transaksi masuk atau keluar, sehingga pengguna merasa aman dan selalu terinformasi secara real time. Seperti yang saya bilang tadi, di bagian umpan balik notifikasi, PayPal tidak hanya mengirimkan satu notifikasi saja, namun dua. Satu ke aplikasi, yang kedua adalah satu ke handphone,
Yang kedua adalah ke email. Jadi pengguna tidak perlu ragu atau merasa aman ya saat menggunakan aplikasi ini. Nah, di bagian kemudahan, orientasi pengguna atau onboarding. Saat pertama kali mendaftar atau membuka aplikasi, terdapat panduan singkat yang mudah dipahami. Nah, jadi para pengguna awam tidak perlu takut lagi jika ingin menggunakan aplikasi ini, karena aplikasi pihak PayPal sudah menyediakan panduan singkat yang mudah dipahami untuk para pengguna baru. Jadi mereka tidak perlu ragu lagi. Navigasi yang dikenal. Alur kerja seperti memasukkan email penerimaan atau nomor telepon sangat mirip dengan aplikasi pengiriman atau pesan chatting, sehingga pengguna tidak perlu beradaptasi terlalu lama. Navigasi yang digunakan di aplikasi ini tidak begitu rumit ya. Bahkan sangat mirip dengan aplikasi pengiriman pesan atau aplikasi chat seperti contohnya WhatsApp. Sehingga pengguna tidak perlu beradaptasi terlalu lama. Efisiensi, pintasan atau shortcut. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengirim uang kembali ke penerima sebelumnya dengan satu atau dua klik dari daftar riwayat transaksi tanpa harus memasukkan detail uang. Jadi ketika kita sudah mengirimkan uang, kita sudah mendapatkan uang dari seseorang dan kita ingin mengirimkan kembali ke orang tersebut, kita bisa mengecek riwayat transaksi, lalu langsung mengklik orang yang mengirim uang tersebut, dan kita bisa mengirimkan uang kembali ke dia. Jadi tidak perlu ribet, dan ini sangat efisien. Akses cepat atau quick action. Fitur-fitur yang paling sering digunakan ditempatkan di tempat yang paling mudah diakses, mengurangi waktu pengguna untuk mencari. Seperti yang tadi, di bagian tombol mana ya dia? Ini. Di bagian tombol send, di bagian sini digunakan, yaitu seperti send, request, ke wallet. Jadi itu dimunculkan di depan agar dan yang lain tidak dimunculkan di situ atau disembunyikan. Ini menjaga halaman utamanya menjadi lebih bersih. Tombol-tombol yang sering digunakan itu dibuat di depan agar pengguna dapat mengakses tombol itu dengan cepat. Kesimpulannya, aplikasi PayPal menawarkan perpaduan yang sangat baik antara keamanan tingkat tinggi dan kemudahan penggunaan, dengan tingkat kesederhanaan dan konsistensi yang terjaga dengan baik. Aplikasi ini ramah bagi pengguna baru sekaligus cukup andal untuk kebutuhan bisnis. Meskipun terdapat beberapa catatan terkait biaya administrasi dan kebijakan akun, PayPal tetap menjadi standar emas atau gold standard untuk pembayaran digital lintas negara di seluruh dunia. Jadi itu kesimpulan dari aplikasi ini. Ya, aplikasi ini untuk pengguna awam masih aman ya, digunakan untuk melakukan transaksi antar lintas negara. Dan aplikasi ini sudah menjadi standar emas atau gold standard. Jadi tidak perlu ragu jika menggunakan aplikasi ini. Mungkin begitu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.